Seorang wanita tua berkata kepada putrinya, "Kamu membawaku kemana?" Putrinya menjawab, "Ini Farhan, aku ingin menikah dengannya." Sang ibu setelah melihatnya berkata, "Dia hanyalah seorang buruh." Putrinya berkata, "Mama, lalu kenapa kalau dia buruh? Farhan adalah seorang pria yang sangat baik." Ibu berkata, "Apakah kamu sudah gila? Kamu ingin menikah dengan seorang buruh dan kamu..." Putrinya berkata, "Mama, Farhan adalah..." Ibu berkata, "Bagaimana dia akan membuatmu bahagia? Dia mungkin tidak menghasilkan lebih dari 2 atau 300 sehari. Dan kamu tahu berapa besar pengeluaranmu? Kamu menghabiskan 2.000 untuk bensin dalam 1 hari. Dan kamu akan meninggalkan istanamu untuk tinggal di gubuk ini demi dia." Putrinya berkata, "Mama, aku menerima semua yang Mama katakan. Tetapi tolong bicaralah sekali saja dengan Farhan dan lihat seperti apa dia." Lalu gadis itu memanggil, "Farhan." Anak laki-laki itu menjawab, "Ya, apa kabar?" Gadis itu berkata, "Farhan, ini ibuku." Ibu gadis itu berkata, "Kamu bahkan tidak pantas berdiri di depanku." Gadis itu berkata kepada ibunya, "Mama berbicara seperti ini. Dia adalah calon menantumu." Ibu berkata, "Aku benar. Aku tidak tahu sihir apa yang telah dilakukan anak ini kepadamu sehingga kamu merusak hidupmu." Ibu gadis itu berkata, "Bagaimana kamu bisa berpikir aku akan menikahkan putriku denganmu? Apa kemampuanmu? Kamu menghasilkan 3 atau 400 sehari. Tahukah kamu berapa pengeluaran putriku? 5.000 dia habiskan dalam 1 hari. Katakan bagaimana kamu akan menafkahinya?" Anak laki-laki itu berkata, "Saat aku mencintainya, aku tidak melihat statusnya. Tetapi aku berjanji kepada Anda akan membuat putri Anda bahagia seumur hidup. Seberapapun kerasnya aku harus bekerja." Ibu berkata, "Baiklah, anggap saja aku setuju menikahkan putriku denganmu. Jika besok dia meminta restoran mahal, pakaian mahal, atau jalan-jalan, lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang baik." Anak laki-laki itu berkata, "Saat ini aku belum punya pekerjaan yang baik, karena itu aku melakukan pekerjaan ini. Aku akan bekerja keras dan mencari pekerjaan yang baik." Ibu berkata, "Kemiskinan adalah rawa. Jika seseorang masuk ke dalamnya, dia tidak akan pernah keluar seumur hidup. Dan kamu pikir aku akan menjebak putriku bersamamu di rawa itu? Aku tidak akan pernah melakukannya." Putrinya berkata kepada ibunya, "Mengapa Mama mengatakan begitu banyak hal kepada Farhan? Aku mencintainya." Anak laki-laki itu berkata, "Lihatlah, aku mencintainya dan dia mencintaiku. Kami berdua akan bahagia." Ibu berkata, "Dia sudah kehilangan akal. Ketika kebutuhan datang di hadapannya, barulah dia akan mengerti." Ibu mulai membawa putrinya pergi ketika tiba-tiba ayah anak laki-laki itu datang dan berkata, "Aku juga akan menikahkan putraku dengan keluarga miliarder. Aku berpikir rumahku sedang dibangun dan putraku serta menantuku akan tinggal dengan nyaman di sana. Jika kalian tidak ingin hubungan ini, maka jangan." Ibu gadis itu berkata, "Apakah dia akan tinggal di rumah itu? Dia buruh, bukan pemiliknya." Pria kaya itu berkata, "Dia bukan buruh, dia adalah putraku. Farhan adalah satu-satunya pemilik seluruh properti." Gadis itu berkata, "Farhan, kamu begitu kaya, mengapa kamu tidak memberitahuku?" Anak laki-laki itu berkata, "Aku menyembunyikan semua ini karena aku ingin menikah dengan gadis yang tidak serakah terhadap uang dan mencintaiku, bukan uangku." Gadis itu berkata, "Apakah itu berarti kamu tidak percaya padaku? Kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak punya pekerjaan dan tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu masih berpikir aku bersamamu karena uangmu?" Anak laki-laki itu berkata, "Kamu melawan ibumu untuk menikah denganku. Dalam hal itu, aku juga tidak sepenuhnya salah. Aku juga terpaksa. Jika aku menikah dengan gadis yang serakah, dia akan menghancurkan rumahku. Aku ingin menikah dengan gadis baik sepertimu. Jika bisa, maafkan aku." Ibu gadis itu berkata, "Anakku, kamu telah mengambil keputusan yang sangat tepat, karena manusia harus mengambil setiap keputusan dalam hidup dengan berpikir matang. Dan semua yang aku lakukan adalah demi kebaikan putriku." Setiap orang tua juga mengatakan hal yang sama, bahwa putrinya harus pergi ke rumah yang tidak kekurangan apapun. "Dan anakku, aku meminta maaf atas semua perlakuan kasar yang aku lakukan kepadamu. Tetapi jika kamu melihatnya dari sudut pandang seorang ibu, aku juga tidak sepenuhnya salah." Jika kalian menyukai video kami, silakan like, subscribe channel kami, dan kirimkan hati merah di kolom komentar.